Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Roy Kembar Habibie MPD dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya karena kita masih diberi sehat walafiat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Nur Azizah dengan NPM 21130533178 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota rekan saya lainnya, yaitu ada Ani Nuryani dengan NPM 21130533178. Yang kedua ada Angelia Agustin dengan NPM 21130533162. Alifa Puji Astuti dengan NPM 21130533173. Erina Prihatmi dengan NPM 21130533176. Dan terakhir ada Alif Kurniadi Hilabi dengan NPM 215305338. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi hari ini yaitu penerapan nilai dan moral bangsa Indonesia, di mana untuk materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Ani Nuryani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi konsep nilai dan moral. Menurut Richard Merrill dalam Iwayan Koyan tahun 2000 halaman 13 menyatakan bahwa nilai adalah patokan atau standar yang dapat membimbing seseorang atau kelompok ke arah satisfaction, fulfillment, dan meaning. Sedangkan menurut Iwayan Koyan, nilai merupakan segala sesuatu yang berharga. Nilai sendiri terbagi menjadi dua, yaitu nilai aktual dan nilai ideal. Nah, berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai adalah standar atau patokan untuk melakukan sesuatu agar manusia tidak melakukan perbuatan di luar nilai-nilai yang ada. Penjelasan yang selanjutnya yaitu moral. Moral menurut Sunarjati, moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mores, yaitu kata mos yang berarti watak, tabiat, atau akhlak. Sedangkan menurut Suseno dalam Kurnia tahun 2015, moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan nih bahwa moral adalah tolak ukur baik dan buruknya perilaku seseorang. Nah, yang selanjutnya adalah penerapan nilai dan moral bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa penerapan nilai moral bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila di lingkungan keluarga. Nah, penerapan nilai dalam lingkungan keluarga contohnya sendiri yaitu orang tua mengajarkan anak dan anggota keluarga lainnya mengenai ketauhidan, tata cara beribadah, menghormati perbedaan dalam keimanan, dan sebagainya. Maksudnya, orang tua ini mengajarkan anaknya bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana cara menghargai perbedaan keimanan antara agama satu dengan agama lainnya. Yang selanjutnya ada mengajarkan bersikap adil terhadap sesuatu, berbuat baik kepada sesama. Nah, di sini orang tua mengajarkan bersikap adil kepada anak, misalnya memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan anak. Adil itu bukan berarti sama rata, tapi adil itu memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya atau sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan anak untuk tetap rukun dan damai, mengajarkan anak untuk tidak berkelahi dengan temannya ataupun dengan saudaranya sendiri. Selanjutnya mengajarkan anak untuk mengambil kesepakatan atau keputusan bersama. Misalnya anak diajak untuk mengambil keputusan dalam menetapkan peraturan di rumah. Misalnya Dwi peraturannya menyuci baju, sedangkan si Alif adalah mencuci piring. Nah, anak itu diajak untuk berdiskusi dalam menentukan hal tersebut. Jadi anak bisa menolak, misalnya saya nggak mau Bu, saya mau nyuci piring. Si Alif yang cuci baju, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu memberikan dan memenuhi kebutuhan anak secara adil sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Misalnya memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan secara adil dan merata. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Alif. Kepada Alif dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua itu penerapan nilai dan moral di lingkungan sekolah. Contohnya itu berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas, menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia,
mentaati tata tertib di sekolah, saling menolong saat ada warga sekolah yang mengalami kesusahan, tidak membeda-bedakan teman dari manapun asalnya, mengikuti upacara bendera dengan hikmat, aktif dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik, bersatu padu dan bekerja sama dengan teman-teman di sekolah. Next slide. Dan untuk yang ketiga itu penerapan nilai dan moral dalam lingkungan masyarakat, contohnya seperti menyapa orang yang dikenal saat bertemu di tempat umum untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang yang kita kenal. Kedua, menggunakan tangan kanan ketika makan. Ketiga, tidak memotong pembicaraan orang lain, melainkan menunggu sampai orang tersebut selesai berbicara. Hal tersebut merupakan bentuk saling menghargai antar sesama. Dan yang keempat itu saat dalam kendaraan umum yang penuh, mempersilahkan orang yang lebih tua atau yang berkebutuhan khusus untuk duduk di tempatnya. Dan yang kelima, berlaku jujur baik dalam aspek perkataan, lisan, maupun tindakan. Dan yang terakhir, taat pada aturan agama yang diyakini kita masing-masing. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Alifa. Baik, terima kasih Alif atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai faktor penyebab merosotnya nilai dan moral bangsa Indonesia. Nilai dan moral bangsa Indonesia adalah hal yang perlu untuk tetap dilaksanakan dan diturunkan ke generasi selanjutnya agar kedamaian, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan yang telah terjadi dapat terus berlangsung dengan waktu yang lama. Nah, apabila nilai dan moral bangsa Indonesia tidak lagi dilaksanakan, tentunya akan berakibat pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang mengganggu proses kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan yaitu yang pertama, kurangnya menanamkan jiwa agama pada tiap-tiap masyarakat. Keyakinan beragama yang berdasarkan atas pengertian yang sungguh-sungguh dan sehat tentang bagaimana ajaran agama yang dianutnya, kemudian dengan diiringi pelaksanaan ajaran-ajaran tersebut merupakan benteng moral yang kokoh. Apabila keyakinan beragamanya itu benar-benar telah menjadi bagian dari kepribadian seseorang, maka keyakinan itulah yang akan mengawasi dalam setiap tindakan, perkataan, dan perbuatannya. Kemudian yang kedua ada keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Di mana ketidakstabilan suasana yang menaungi seseorang menyebabkan gelisah dan cemas akibat tidak mendapat rasa aman dan ketentraman dalam hidup. Kemudian yang ketiga yaitu ada pendidikan moral yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pendidikan moral dengan baik termasuk yang tidak terlaksana dengan baik termasuk dalam rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Pembinaan moral seharusnya dilaksanakan sejak ia masih kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya, karena setiap anak yang lahir belum mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, dan belum tahu batas-batas ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungannya. Kemudian yang keempat ada suasana rumah yang kurang baik. Faktor yang terlihat pula dalam masyarakat ialah kurangnya hidup rukun dalam rumah tangga, kurang terjamin tidak tanpa adanya saling pengertian, saling menerima, saling menghargai, saling mencintai di antara suami istri. Tidak rukunnya ibu dan bapak menyebabkan gelisahnya anak-anak mereka menjadi takut, cemas, dan tidak tahan berada di tengah orang tua yang tidak rukun. Maka anak-anak yang gelisah atau cemas itu mudah terdorong ke perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang kelima yaitu ada penggunaan obat-obat terlarang dan alat-alat anti hamil. Suatu hal sementara tidak sadari bahayanya terhadap moral anak-anak muda adalah diperkenalkannya secara populer obat-obatan dan alat-alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Sebagaimana diketahui bahwa usia muda adalah usia yang baru mengalami dorongan seksual akibat pertumbuhan biologis yang dilaluinya. Mereka belum mempunyai pengalaman dan jika mereka belum mendapatkan didikan agama yang mendalam, dengan mudah mereka dapat dibujuk oleh orang-orang yang tidak baik yang hanya melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian yang keenam yaitu banyaknya tulisan-tulisan, gambar-gambar atau video, siaran-siaran kesenian yang tidak mengindahkan dasar-dasar tuntunan moral. Suatu hal yang akhir-akhir ini kurang menjadi perhatian bersama ialah tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan video
kesenian-kesenian dan permainan-permainan seolah-olah mendorong anak muda untuk mengikuti arus mudanya. Segi-segi moral dan mental kurang mendapat perhatian. Hasil-hasil seni itu sekedar ungkapan dari keinginan dan kebutuhan yang sesungguhnya tidak dapat dipenuhi begitu saja. Akan tetapi tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Kemudian yang ketujuh, kurang adanya bimbingan untuk mengisi waktu luang dengan cara yang baik dan yang membawa kepada pembinaan moral. Suatu faktor yang mempermudah rusaknya moral anak-anak muda ialah kurang bimbingan dan mengisi waktu luang dengan cara yang baik atau sehat. Kemudian yang ke-8, kurangnya bimbingan dan penyuluhan bagi anak-anak muda-pemuda. Kurangnya bimbingan dan penyuluhan akan menyalurkan anak-anak ke arah mental yang sehat. Dengan kurangnya atau tidak adanya tempat kembali bagi anak-anak yang gelisah dan butuh bimbingan itu memungkinkan mereka pergi atau bergabung dengan anak-anak yang sama-sama memiliki problem dan pada akhirnya akan memunculkan perilaku yang kurang menyenangkan. Itu tadi pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Angel. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang permasalahan penerapan nilai dan moral bangsa Indonesia. Nah, belakangan ini marak sekali dijumpai berbagai permasalahan-permasalahan terkait kemerosotan nilai dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Mulai dari kejadian yang bisa dilihat secara langsung di lingkungan masyarakat, maupun yang tidak langsung melalui media massa, baik elektronik maupun cetak. Nah, permasalahan yang ada meliputi yang pertama, banyaknya pejabat negara dan pegawai yang melakukan korupsi. Nah, sekarang sudah tidak jarang lagi pejabat negara dan para pegawai itu melakukan pelanggaran nilai dan moral, yaitu dengan melakukan korupsi. Yang kedua, pergaulan anak muda yang semakin permisif dan bebas. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern, pergaulan anak muda sekarang semakin bebas dan tidak terkontrol. Yang ketiga, yaitu tingginya angka kriminalitas. Nah, angka kriminalitas ini semakin tinggi karena banyak masyarakat yang kurang menerapkan nilai dan moral bangsa Indonesia. Dan yang keempat, serta kian menjamurnya pornografi dan pornoaksi, yang terkadang membuat pelakunya digugat pun terus tetap ditantang dengan dalih kebebasan berekspresi dan seni. Nah, banyak sekali bukti yang menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan rasa malu yang ada di masyarakat kita, bangsa Indonesia yang pada masa lalu dikenal sebagai bangsa yang santun. Saat ini predikat tersebut semakin lama semakin memudar. Para pelaku tak bermoral tidak lagi merasa malu atas perbuatannya. Bahkan ada saja yang merasa bangga dengan perbuatannya karena berhasil diekspos oleh berbagai media. Kini permasalahan tersebut sudah menjadi hal umum di masyarakat dan hampir tidak pernah absen dari jangkauan di setiap harinya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Erina dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu solusi permasalahan penerapan nilai dan moral bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi solusi dari permasalahan penerapan nilai dan moral bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu faktor spiritual. Faktor spiritual diketahui bahwa dalam agama terdapat nilai-nilai yang mengatur kehidupan moralitas. Sebab itu pendidikan agama sangatlah diperlukan. Ajaran agama adalah benteng utama bagi kita untuk membentengi kita dari perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Yang kedua yaitu ada faktor keluarga. Memelihara keharmonisan keluarga dan ketentraman rumah tangga sangat menentukan bagi pencegahan dan keterlibatan anggota keluarga masuk ke dalam permasalahan moralitas yang ada. Kemudian yang ketiga itu ada faktor lingkungan. Dengan memperhatikan lingkungan dan dengan siapa kita bergaul sangat berpengaruh pada moralitas kita. Karena apabila kita tidak dapat berhati-hati, lingkungan dan pergaulan kita dapat membawa kita masuk ke dalam permasalahan moralitas tersebut. Kemudian yang terakhir tentang faktor pendidikan. Secara umum, semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin luas pengetahuan dan pengalamannya. Dan biasanya tingkat pendidikan yang dijalani seseorang akan juga mempengaruhi cara hidupnya dan cara berpikirnya.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan dan memaparkan materi secara jelas. Mungkin akan dapat disimpulkan, nilai adalah standar atau patokan untuk melakukan sesuatu agar manusia tidak melakukan perbuatan di luar nilai-nilai yang ada. Selanjutnya, moral adalah suatu tolak ukur baik dan buruknya perilaku seseorang. Nilai dan moral bisa diterapkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selain itu, faktor penyebab merosotnya nilai dan moral bangsa Indonesia itu terdiri di misalnya kurang menanamkan jiwa agama dari tiap-tiap masyarakat, keadaan masyarakat yang kurang stabil, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik, pendidikan moral tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, suasana rumah yang kurang baik, dan lain-lain. Permasalahan-permasalahan terkait kemerosotan moral banyaknya pejabat negara dan para pegawai yang melakukan korupsi, pergaulan anak muda yang semakin permisif dan bebas, tingginya angka kriminalitas, serta kian menjamurnya pornografi dan porno aksi. Solusi permasalahan penerapan nilai dan moral bangsa Indonesia adalah mengetahui akar masalahnya dan kemudian membuangnya bersama-sama untuk menemukan solusi. Salah satu solusinya adalah dengan memajukan akhlak mulia, meningkatkan pendidikan seseorang, dan juga memperhatikan kerukunan keluarga dan lingkungan. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kami memohon maaf jika masih terdapat kesalahan penulisan ataupun ucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.